Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau Anda bisa beli properti mewah di pusat kota, tapi bukan pakai harga pasar, melainkan harga modal bangunnya? Kedengerannya mustahil ya? Nah, itulah yang mau kita bedah hari ini. Kita bakal ngintip RDTX, sebuah perusahaan yang bisa kita ibaratkan sebagai benteng keuangan super kokoh, tapi saat ini lagi diobral dengan diskon gede di pasar saham. Yuk kita bongkar brankas RDTX ini bareng-bareng dan lihat apa aja isinya. Tentu aja, pertanyaan terbesar di kepala kita pasti ini. Dengan pindahnya ibu kota ke IKN, terus gimana nasib gedung-gedung perkantoran di Jakarta? Bakal kosong dong. Apa bisnis sewa kantor premium masih punya masa depan? Nah, seperti yang bisa kita lihat di peta ini, perpindahan dari Jakarta ke IKN itu bukan jarak yang dekat. Dan dampaknya ke pasar properti Jakarta ini jadi PR besar buat semua investor. Ini tuh kayak awan gelap yang lagi menggantung, sebuah resiko yang beneran ada. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, di balik awan gelap ini ada secercah cahaya yang terang banget buat pemain yang cerdik. Dan disinilah paradoksnya dimulai. Sesuatu yang kita kira bakal jadi angin sakal atau hambatan besar buat sektor properti, anehnya malah berbalik jadi angin pendorong buat aset-aset tertentu. Mari kita lihat gimana dinamika ekonomi yang unik ini justru bisa menciptakan sebuah peluang langka. Nah, ini dia bagian yang seru. Ada 4 kekuatan utama yang jadi pendorongnya. Pertama, lihat deh ikon persentase yang turun itu. Ini artinya proyeksi suku bunga BI bakal turun. Kalau suku bunga turun, imbal hasil dividen dari saham kayak RDTX ini jadi kelihatan jauh lebih seksi dibanding bunga deposito. Kedua, ikon gedung pakai mahkota ini melambangkan fenomena flight to quality. Artinya, pas banyak gedung tua mulai ditinggalin, perusahaan-perusahaan kakap itu malah rebutan pindah ke gedung grade A yang lebih modern, efisien, dan prestisius. Dan ya, RDTX isinya gedung-gedung kayak gitu. Ketiga, perisai ini. Ini mewakili sentimen positif yang dijaga sama insentif pajak dari pemerintah. Dan terakhir, grafik yang stabil ini nunjukin permintaan dari perusahaan multinasional tetap kuat. Keempat faktor ini bareng-bareng menciptakan ekosistem yang sempurna buat aset premium. Oke, sekarang mari kita kenalan lebih dalam sama pemeran utama kita, RDTX. Perusahaan inilah yang ada di posisi paling pas, paling strategis untuk memanen semua keuntungan dari kondisi yang barusan kita bahas. Coba deh lihat angka-angka ini. Ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Laba bersihnya meroket. Margin laba bersihnya tembus di atas 60%. Sebentar. 60%? Itu tebel banget. Artinya dari tiap Rp100 pendapatan sewa, Rp60-nya itu langsung jadi untung bersih. Kok bisa? Simpel. Bisnisnya itu mesin cetak uang. Gedung-gedungnya udah lunas semua, biaya operasionalnya kecil, dan yang paling penting, utangnya minim banget. Jadi mereka nggak pusing sama beban bunga. Nah, ini definisi benteng keuangan yang sesungguhnya. Dan di dalam benteng itu ada harta karun tersembunyi, Rp3,1 triliun. Ini adalah laba ditahan perusahaan, keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya yang numpuk terus dan belum dibagikan. Ini tuh cadangan kas raksasa yang ngasih rasa aman luar biasa. Pertanyaannya, angka sebesar ini artinya apa sih buat kita sebagai investor? Oke, angka triliunan itu kan gede banget ya, bikin pusing. Coba kita pecah biar gampang. Kalau harta karun tadi kita bagi ke semua lembar saham yang ada, artinya tiap satu lembar saham yang Anda pegang itu kayak punya celengan yang isinya Rp11.500. Jadi, poin kuncinya begini, pas Anda beli saham ini, katakanlah di harga Rp15.000, sekitar 76% dari duit yang Anda keluarin, itu udah di-backup sama untung masa lalu yang disimpan di brankas perusahaan. Ini jaring pengaman super kuat, sebuah margin of safety yang jarang banget kita temuin di pasar saham. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan inti dari seluruh analisis ini. Kalau perusahaannya sekuat baja dan sekaya ini, kenapa harganya di pasar saham bisa murah banget? Kenapa benteng ini dijual dengan harga diskon? Biar makin kebayang murahnya, kita sandingkan langsung sama kompetitor terdekatnya, MKPI. Lihat deh rasio price to book value atau PBV-nya. RDTX itu diperdagangkan di 1,03 kali. Artinya apa? Harga di pasar itu hampir sama persis dengan nilai aset realnya di neraca. Nah, sekarang lihat MKPI, 3,11 kali. Jauh banget kan? Pasar ngehargain aset MKPI 3 kali lipat lebih mahal. Jadi benar, beli RDTX itu rasanya kayak beli gedung di Mega Kuningan, tapi pakai harga modal bangunnya. Jadi, kenapa bisa begitu? Pertama, likuiditasnya rendah. Saham ini sering dijuluki saham tidur. Bayangin aja kayak punya lukisan mahakarya, tapi cuma segelintir orang yang tahu. Jarang banget ada transaksi jual beli gede. Nah, karena itu, yang kedua,
saham ini jadi kurang populer dan jarang dibahas analis. Banyak investor yang bahkan nggak sadar ada harta karun tersembunyi di baliknya. Oke, kita udah tahu apa itu RDTX dan kenapa harganya murah. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimananya. Gimana caranya seorang investor bisa untung dari situasi unik ini? Ada dua jalur utama menuju profit. Jalur pertama ini yang paling jelas, dividen, pendapatan pasif. Nah, manajemennya baru aja naikin dividen interim jadi Rp200 per lembar saham. Ini sinyal yang bagus, artinya mereka optimis. Sekarang, perhatiin banget tanggal-tanggal ini, jangan sampai kelewat. Cum date itu 8 Januari. Ini hari terakhir buat beli sahamnya kalau Anda mau dapat dividen. Lewat dari tanggal itu, masuk ex-date, ya udah dividennya hangus buat pembeli baru. Jadi catat ya, 8 Januari. Biar gak ngawang-ngawang, kita coba simulasiin. Misal, Anda investasi sekitar Rp100 juta. Anda bisa dapat dividen bersih sekitar Rp1,18 juta. Dan ingat lo ya, ini baru dividen interim. Kalau kita totalin sama dividen final nanti, imbal hasil tahunannya itu bisa sekitar 3-4%. Buat aset yang sedefensif ini, itu angka yang sangat kompetitif. Jauh di atas bunga deposito yang udah kena potong pajak. Jalur keuntungan kedua, dan ini yang paling bikin gregetan, adalah potensi kenaikan harga sahamnya. Kalau aja pasar mulai menghargai RDTX secara wajar, katakanlah di PBW 1,5 kali, maka harga wajarnya ada di level Rp18.100. Ini artinya ada potensi kenaikan atau upside sebesar 45% dari harga sekarang. Intinya, Anda beli benteng seharga 100 miliar yang harusnya bernilai 145 miliar, dan sambil nunggu harganya naik, si pemilik benteng ngasih Anda uang sewa dalam bentuk dividen. Keuntungan ganda kan? Tentu, harga nggak akan naik begitu aja. Perlu ada pemicunya. Apa aja itu? Pertama, kalau manajemen akhirnya mutusin buat buka brankas 3,1 triliun itu dan bagiin dividen yang lebih gede. Kedua, aksi korporasi kayak stock split bisa bikin harga sahamnya lebih terjangkau dan lebih liquid. Dan ketiga, seperti yang kita bahas di awal, penurunan suku bunga BI secara alami bakal mendorong investor buat lari ke aset berimbal hasil tinggi kayak RDTX. Sekarang kita sampai di bagian paling penting, buku panduan buat Anda. Gimana strateginya, apa resikonya, dan apa kesimpulan akhirnya. Oke, kita harus fair. Setiap investasi ada resikonya. Di sini ada dua yang perlu diwaspadai banget. Pertama, dividen trap atau jebakan dividen. Karena sahamnya ini kurang liquid, sering banget kejadian habis tanggal X dividen, harganya langsung anjlok sebesar dividen yang dibagikan. Jadi jangan kaget. Kedua, karakter saham tidurnya. Anda harus siap mental. Saham ini bisa aja diam aja, nggak gerak kemana-mana berbulan-bulan. Nah, cara ngatasinnya, punya mindset investasi jangka panjang. Anggap aja ini nanam pohon jati, bukan nanam cabai rawit. Butuh sabar, tapi begitu jadi hasilnya kokoh banget. Terus gimana dong strategi masuknya? Ada dua taktik berburu nih. Taktik pertama, jadi pemburu dividen. Kalau tujuan utama Anda emang dapat dividennya, ya mulailah cicil beli secara bertahap sebelum tanggal 8 Januari. Taktik kedua, jadi pemburu diskon. Kalau Anda lebih sabar dan mau harga semurah mungkin, justru tunggu setelah X-date, tanggal 9 Januari. Biasanya di momen inilah harganya terkoreksi. Nah, apapun taktiknya, ada aturan emas. Selalu pasang limit order, jangan hajar kanan. Biar Anda bisa kontrol harga beli. Dan coba intip-intip area support historisnya buat patokan masuk. Sebelum kita tutup, ada satu fakta unik nih. Mungkin banyak dari Anda yang nggak sadar. Kalau Anda salah satu pengguna sekuritas Stockbit, bisa jadi saat ini Anda lagi trading dari dalam aset yang kita bahas. Yap, kantor pusat mereka itu nyewa di RDTX Square. Jadi investasinya kerasa lebih nyata kan? Jadi mari kita rangkum tesis investasi RDTX ini. Pertama, ini adalah kesempatan buat beli aset premium di harga modalnya. Sebuah diskon fundamental yang jelas banget. Kedua, aset ini didukung oleh benteng keuangan yang super kokoh. Dengan celengan laba ditahan 3,1 triliun rupiah yang ngasih rasa aman superior. Dan ketiga, ini nawarin imbal hasil ganda, pendapatan pasif dari dividen yang terus tumbuh, plus potensi kenakan harga sampai 45% menuju nilai wajarnya. Pada akhirnya, dengan diskon 45% untuk sebuah benteng keuangan sekokoh ini, pertanyaannya itu bukan lagi apakah pasar bakal sadar, tapi kapan pasar bakal sadar. Nah, pertanyaan baliknya untuk Anda adalah, apakah Anda punya kesabaran yang cukup untuk memiliki aset berkualitas ini di dalam portofolio Anda dan menunggunya bersinar?